Allah minal khotoya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'u sani wa daraji afatayati ratul alami ya uhailal judi wal karami Allah ya uhailal judi wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi wairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Bagiku cukup Allah, di hati hanya Allah. Salam ke Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim al-malikul qudus. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-muttaqin, amma ba'du. Haturkan syukur kehadrat Allah Rabbul Izzah, Rabbul Maghfirah, Allah Ta'ala Azza wa Jalla, yang menganugerahi kepada kita semua kenikmatan yang banyak, wabil khusus nikmatnya hati yang lapang, hati yang sehat, hati yang di dalamnya tidak ada dengki, hati yang di dalamnya tidak ada sombong, tidak ada congkak, tidak ada serakah, tidak ada ujub. Itulah hati yang sehat, dan itulah hati yang paling beruntung. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untung orang-orang yang berhati bersih, celaka yang mengotorinya. Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang memberitakan kepada kita keberuntungan orang-orang yang berhati bersih. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan hati yang bersih kemudian ditambah pula dengan kesehatan lahir batin kita, ya. Bisa hadir ke majelis tasbih untuk memperbaiki diri, untuk menerawang diri, terawang diri kita. Kenapa kita banyak gagalnya hidup? Kenapa ini tentramnya susah diraih? Kenapa keberkahan rezeki susah didapat? Itu diterawang, ditelaah, diteliti, diamat-amati. Nah, kalau belum ngaji, belum duduk di majelis hikmah, majelis zikir, mungkin orang lain yang disalahkan, tetangga yang disalahkan, saudara yang disalahkan. Padahal begitu ngaji, namanya juga mengaji, mengkaji diri. Ternyata kesalahan ada pada kita, karena Allah menuntut kita. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik, Allah memberikan efek kepada kita yang positif. Sekecil apapun perbuatan buruk yang dilakukan, maka efek negatifnya ada pada kita semuanya. Manusia mendapat yang ia lakukan, bukan yang ia inginkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat menghadap Nabi minta petunjuk, nasihat untuk meraih bahagia dalam hidupnya, Rasul bersabda bahwa apabila kita mendapatkan amal-amal kebaikan hari ini, itu sedang memproduksi ketentraman, kebahagiaan yang akan datang. Sebaliknya, apabila kita berbuat kezaliman, kemalasan, jauh dari Allah, jauh dari kebaikan, menyebar fitnah, itu sama dengan memproduksi kezaliman, itu memproduksi kegelisahan, kecemasan, penyakit, dan kegagalan, kebinasaan, kehancuran yang akan datang. Jadi kitalah apabila hari ini mendapatkan kesedihan, banyak masalah, banyak kecemasan, problem, itu efek perbuatan kita yang lalu. Bisa jadi sudah 5 tahun gibah kita, ngomongin orang kita, ngomongin tetangga, tapi itu kan gak hilang, masih rapi, tercatat di catatan malaikat-malaikat Allah, rapi. Nanti berdampaknya ada yang setahun kemudian, ada yang 2 tahun kemudian, bahkan yang paling beruntung dampaknya itu cepat ya. 2 hari baru ketahuan dampaknya. Hari Senin memfitnah orang, ngomongin orang, hari Rabunya ya, langsung orang ngomongin dirinya sehingga dirinya gelisah, resah, bahkan bentuknya yang lain, gak usah diomongin. Kita dosanya ngomongin orang, tapi yang terjadi sama kita didolimin orang. Itu caranya Allah membalas kemahaadilan Allah dalam hidup ini. Makanya Allah tetap Rahman Rahim, belas dan kasih. Tapi apabila ada hal yang tidak baik menimpa kita, itu kemahaadilan Allah. Allah yang maha pengadil dan Allah yang maha pengampun. Jadi dosa itu tidak berefek, berdampak nanti di akhirat, di dunia sudah dibayar. Makanya kalau tidak ingin kita bersedih, tidak ingin kita cemas, hindari maksiat, hindari kemungkaran, hindari ghibah, hindari barang-barang yang haram, hindari kedoliman-kedoliman. Sebaliknya, apabila kita ingin tentram, ingin bahagia, ingin sehat, ingin berkah rezekinya, ingin mudah urusannya, dekatkan kita dengan kebaikan, dengan majelis taklim, kunjungi orang-orang soleh, banyak minta doa dan keberkahannya, silaturahmi dengan orang tua, banyak berhikmat dengan ibu bapaknya ya, berhikmat dengan keluarga. Sang suami bimbing tuntun istri dan putra putrinya, sang istri berhikmat kepada suami, nurut, bimbing putra putrinya dengan amal-amal soleh, lakukan kebaikan, keluarkan zakat-zakatnya, keluarkan infak dan sedekahnya, karena itu ibarat jendela dalam rumah, ventilasi. Zakat kita, infak kita, sedekah kita itu ibarat rumah, bangunan yang megah. Kalau banyak ventilasinya, udara segar, bebas dari penyakit. Sebaliknya, rumah semegah apapun, kalau tidak ada ventilasi, tidak ada jendelanya, maka pengap. Sama, uang sebanyak apapun ya, kalau tidak dikeluarkan infak dan sedekahnya, seperti rumah tidak berjendela, tidak berventilasi, pengap ya. Kalau diarahkan kepada kebaikan, ogah, malas, kayaknya berat. Tapi kalau untuk hawa nafsu, untuk keburukan, untuk kedoliman, sangat mudah, gampang keluarnya. Untuk itulah kembali lagi kepada
nasihat awal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, apabila kita ingin bahagia, produksilah amal-amal soleh, amal ikhlas, amal kebaikan. Kemudian apabila yang sudah terjadi, kabulkan kepada kita, jalan pintu gerbang sudah dibuka. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang beriman kepada Allah apabila punya masalah, solusinya tidak mencari kemana-mana, solusinya hanya taubatan nasuha. Gelar sajadah, wudhu dengan sempurna, kemudian berdoa, wudhu, tegakkan surat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholli sunatan li taubatan nasuha, rakataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kemudian kenang, fikirkan semua dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, mohon ampunan Allah. Maka setelah salam, istighfarkan diri kita 7 kali istighfar, tapi Allah yang hadir. Dalam istighfarnya menghadirkan Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Sayang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ketika surat taubat kepada Allah, surat yang dibaca yang pertama surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak, biar mendapatkan kelapangan hati. Biar mendapatkan kelapangan hati. Hati orang yang membaca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak, itu lapang banget. Kemudian ada ya, ayat yang Allah tuntun ke dalam orang yang membaca surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di balik kesulitan, di balik persoalan yang pelik, di situ banyak kemudahan. Jadi setelah ini bakal dapat kemudahan apabila kita tepat mencari solusinya. Dengan apa? Dengan taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Kalau di luar taubat, kita hanya ngadil akal, ini pasti begini, hasilnya begini, kita yang sok tahu, itu tambah mumet, tambah ruwet. Banyak yang hadir ke sini beberapa tahun yang lalu datang kiai, saya hancur-hancuran sama kiainya, dikasih taubat kepada Allah. Dia nolak hatinya. Taubat mana bisa, ada apa hubungannya dengan taubat? Begitulah ceritanya dia. Akhirnya cukup sekali datang ke kiai. Datanglah ke tempat yang lain, ke paranormal, ke dukun mana. Wah, ini dia nih yang pas nih. Suruh potong kambing, suruh banyak bersemedi, suruh melean, tapi bukan pikiran ngelamunin. Suruh bayangin harta berlimpah, emas tuh bayangin doang. Sampai malam ada yang kayak begitu. Setelah dilakukan setahun lamanya, ya, yang tadinya utangnya cuma 100 juta meningkat menjadi 1 miliar. Dengan surat gadein tanahnya, punya orang tuanya digadein. Yang tanah harga 5 miliar, ya, sekian hektar hanya diuangkan 1 miliar, habis uangnya. Tambah bingung dia, baru dia. Setelah itu ketemu dengan seseorang, sebuah masjid di Ciledug Raya itu, masjid apa namanya, dia cerita. Ngobrol, dia pernah mengalami satu masalah yang pelik juga, tapi solusinya saya datang ke Darut Tasbih, ke Kiai Rafiuddin. Hah? Kok sama? Tapi di hati dia. Diamalkan, dikasih amalan apa di sana? Nggak dikasih amalan-amalan. Ya, saya cuma 2 dikasih amalannya dan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Maksud saya ke sana ke Pak Kiai itu minta wiridan yang mantap, yang paten, biar panjang nggak apa-apa. Semalaman suntuk 40 malam pun suruh jangan tidur, mau saya lakukan tadinya. Ternyata Kiai itu ngasih 2 amalan. 1, amalan taubat kepada Allah. Yang kedua, amalannya senengin istri, bawa ke tukang bakso, ajak
makan bakso. Hanya itu dua. Iya, taubat kepada Allah. Jadi setiap terus sholatnya 7 waktu, itu aja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dan duha dan tahajud. Sebelum duha surat taubat. Sebelum tahajud taubat dulu. Dan suratnya alam nasrah laka sadrak. Yang kedua alam taro kaifa. Dilakukan. Kata kiainya itu insya Allah 40 hari rutin pasti ada keajaiban. Karena itu sudah firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Orang beriman ada masalah, solusinya dengan taubat nasuha, dan pasti Allah turunkan. Tarekat-tarekat dahulu, imam-imam kita, Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk tokoh tasawuf, apabila ada jemaahnya memerlukan satu perkara yang pelik ingin dapat solusinya, pasti dikasih amalan 40 hari ini. Subhanallah, Pak, belum 40 hari, baru 7 hari seminggu doang. Banyak kemudahan yang saya dapatkan. Orang yang bawa uang kabur saya datang nyari saya. Orang yang tadi benci dengan saya senang. Pekerjaan pun rebutan nyari saya. Saya kebetulan punya keahlian las padahal. Mesin, perbaikan mesin mekanik. Banyak. Baru dia merenung. Iya ya. Saya juga dikasih itu waktu ke kiai, tapi saya nggak percaya. Apa hubungannya dengan tobat dengan rezeki? Padahal ayatnya sudah jelas. Orang yang beristighfar kepada Allah mempermudah jalannya rezeki, dan orang yang terhambat, terbatas rezekinya itu karena banyaknya maksiat kepada Allah. Ketika solusinya dengan tobat, maka tobat itulah yang memberikan jalan kemudahan-kemudahan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sederhana saja, tobat kepada Allah ya, kemudian senengin keluarga atau istri dan anak-anaknya, yakin kepada Allah. Karena orang yang sering bercanda, sering membawa istrinya bersenang-senang ya, walaupun hanya dengan bakso, sering bawa silaturahmi, itu jadi tontonan malaikat. Malaikat itu senang, gembira nonton keluarga yang sakinah, suami yang mengajak kebaikan, ketentraman buat keluarganya, itu jadi tontonan malaikat. Dan malaikat kalau dia nonton satu acara keluarga itu enggak hanya nonton biasa, mendoakan Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni mereka, sayangi mereka, ampuni mereka, sayangi mereka. Bisa jadi kita mendapatkan terlambat rezekinya, terhambat rezekinya, ada dosa kita yang tidak terampuni hanya dengan istighfar kita. Bisa jadi terampuni dengan istighfarnya malaikat. Istighfarnya malaikat. Ketika Allah maghfirlahu, ampuni dia ya Allah, Allah kabulkan, diampuni dosanya. Ya. Makanya kenapa ada tambahan ini? Rezeki itu bisa dibuka dengan izin Allah lewat silaturahmi dengan ngalaburukannya ulama. Karena orang-orang dahulu, orang-orang soleh itu kalau memberikan, kalau suka mengistighfarkan, maka datangi saudaramu, banyak berkunjung ke orang-orang yang dirahmati Allah, dan banyaklah minta istighfar kepadanya. Dan istighfarnya ulama, istighfarnya kiai, istighfarnya orang-orang mulia itu ya, bisa mendatangkan sumber ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dicontohkan. Kanjeng Nabi ketika memerintah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, apabila engkau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, banyaklah mintalah istighfar kepadanya, istighfarkan kepada Allah, minta istighfar kepadanya, karena doa-doanya diaminkan oleh malaikat langit. Bingung Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Akhirnya ada satu rombongan dari Yaman yang disamperin sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Ditanya, ada yang namanya Uwais Al-Qarni? Ada. Itu lagi megang kuda-kudanya, sedang megang unta, ngasih makan unta. Loh,
bukannya ulama, bukannya kiai, bukan. Sering pandangan Imam Sayyidina Umar, sedang ngiringan Sayyidina Ali, saya pandangan, loh, ini orang yang kata Rasulullah kalau ketemu dengan beliau minta istighfarkan kepada Allah, karena doanya, istighfarnya didengar oleh, diaminkan oleh para malaikat penduduk langit. Ditanya, coba lihat aja tanda-tandanya, kata Rasulullah SAW, tanda-tandanya ada di perutnya. Kemudian dideketin, apa yang namanya sampean wis al-qanah? Ya betul. Apa kata sampean? Saya ngurus ini kuda-kuda, tapi kalau di rumah saya ngurus ibu, saya nggak bisa kemana-mana, ngurus ibu saja. Oh, dilihat perutnya, benar tanda-tandanya. Tolong istighfarkan saya ya, mintakan ampun kepada Allah. Loh, siapa saya? Katanya beliau, kata Uwais Al-Qarni. Sampean kan jenengan kan Umar bin Khattab, jenengan Sayyidina Ali, sahabat Nabi, orang paling dekat dengan Nabi, sepupunya Nabi, menantunya Nabi, sampai sendiri mertuanya Nabi. Udahlah, istighfarkan kepada Allah, mintakan ampun dosa-dosa saya kepada Allah. Hanya dibagikan istighfar. Setelah dianalisa, Kanjeng Nabi SAW itu mintalah suruh istighfar kepada Allah atas Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali, karena beliau itu punya doa yang di langit viral, diaminkan oleh para malaikat. Apa amal solehnya? Berhikmat kepada orang tuanya, ngelayani orang tuanya, ngebimbing, menuntun, ya, ngasih makan, ngobatin, semua ngurus orang tuanya. Itu ladang amal soleh yang luar biasa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas istighfarkan diri kita dengan banyak berhikmat kepada orang-orang soleh, minta doanya, kemudian berhikmat kepada keluarga, dengan istri dan anak-anaknya. Kalau istri, berhikmat kepada suami, takdimkan, fokus kepada keluarga, maka akan mudah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ayo kita berdiri salat tasbih.